Ya, semoga sudah terlihat PPT-nya. Jadi pada Indonesia bagian timur ini, sebetulnya kita sudah membahas, menyinggung sedikit kemarin, tapi kita ingin mengerucutkan lebih jauh terkait dengan Sulawesi, Maluku, dan Papua. Karena 3 pulau ini sangat berbeda, signifikan dengan pulau-pulau lain di Indonesia bagian barat. Kalau kemarin kan ada NTB ya, NTB itu kan masih ada hubungannya dengan Eurasia atau paparan Sunda, tapi kalau ini sudah berbeda jauh kondisi geologinya, sehingga kita harus mengamati lebih jauh dan memperhatikan pola-pola struktur geologi, kemudian sebaran batuannya, termasuk usia batuannya. Baik, referensi yang saya rujuk ya, terutama dari Hall ini ya, tahun 2000 dan tahun 2012 ya, ini referensi yang paling berpengaruh di Indonesia, terutama kebijakan terkait dengan pemetaan kebencanaan, kemudian pemetaan sumber daya alam, semuanya mengacu ke Hall. Ya, peta-peta yang dihasilkan oleh BNPB, kemudian dari Kementerian Pertanian ya, peta sumber daya pangan atau sumber daya lahan itu juga mengacu ke Hall, sehingga ini teori-teori sebelumnya ya, sebelum tahun 2000-an, jadi buku-buku yang lama itu berpotensi gugur teorinya. Jadi kalau Anda membaca buku tahun 90-an itu berpotensi gugur ya, digugurkan oleh teori ini. Sehingga ini penekanannya ini dipublikasikan oleh Australian Journal of Earth Science tahun 2012 terutama, ini yang sangat mempengaruhi arah pandang geologi Indonesia saat ini. Baik, saya mulai dulu dari evolusi tektonik umum di Indonesia bagian timur. Ya, jadi kalau kita melihat ada ada skala waktu 150 juta tahun yang lalu. Ini kalanya adalah kala kapur ya, kapur awal, ya, Mesozoikum. Kemudian kita melihat bahwa hanya ada Sumatera, Kalimantan belum ada, Kalimantan masih di sini, masih menempel dengan Eurasia. Tapi dia juga sebetulnya sama-sama paparan yang tua. Ya, Jawa juga belum terbentuk secara sempurna, apalagi Sulawesi, ya. Kemudian Bali, NTB, Papua belum ada di Indonesia seperti sekarang ini. Ini kalanya adalah kala kapur. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat secara lebih jauh, ya, bagian selatan ya, Pulau Papua itu ada di sini, di semenanjung utara Australia. Ya, dia menempel atau menjadi bagian ya dari Australian Plate atau kerak benua Australia. Kerak benua, bukan kerak samudra. Ini juga kerak benua. Ya, ada satu hal yang perlu kita cermati. Yang kita cermati adalah di sini ada Indo-Australia. Ya, ini ada Samudra Hindia, samudra yang sekarang adalah Samudra Hindia ya, yang cukup luas. Dia memiliki divergensi pemekaran bawah samudra yang cukup besar ya untuk mendorong kerak bumi, kerak samudra ke arah utara. Kemudian kita lihat di sini bahwa Banda sebetulnya sudah ada cikal bakalnya di daerah ya Australia Utara. Ya, termasuk nanti di situ juga kita melihat ini ada Pulau Timor ya. Pulau Timor juga merupakan bagian dari kerak benua Australia. Kita maju ke 110 juta tahun yang lalu, maju lagi ke 90 juta tahun yang lalu, kemudian maju lagi ke 50 juta tahun yang lalu. Dari yang jauh menjadi dekat ya. Ya, ada kedekatan ya. Karena ada divergen, ada pemekaran kerak samudra. Ya, ada proses lempeng yang sifatnya divergen, bukan konvergen, yang menghantarkan ya, kerak benua Australia ini ke arah utara. Ya, dan yang perlu kita cermati adalah ini ya, yang berwarna hijau muda ini adalah Banda Environment atau kerak samudra Banda yang berusia lebih tua dari kerak samudra Indo-Australia. Ini muncul ketika kapur 110
juta tahun yang lalu, lama-lama dia semakin dekat mendekati paparan Sunda ya, di arah utara ini. Barulah kita masuk ke kala Paleosen ya, 50 juta tahun yang lalu, ini sudah semakin dekat ya, 50 ya, ini sudah kala Paleosen ya, 50 juta tahun yang lalu. Pemekaran atau pergerakan kerak benua Australia ke arah utara yang diakibatkan oleh divergensi dari Indo-Australia ini menyebabkan adanya rotasi yang sangat luar biasa pada paparan Sunda yang awalnya dia tertutup seperti ini ya, kemudian karena ada dorongan dari kerak benua Australia bersamaan dengan Banda Embayment, akhirnya Kalimantan terpisah ya dengan dengan bagian lain ya di kerak atau di lempeng Eurasia itu sendiri. Dia masuk ke sini menjadi pulau yang sangat tua, sudah ada. Semenjak Pulau Jawa belum terbentuk sempurna, Bali dan lain-lain belum ada semua. Oke, ini kala Paleosen. Kita maju lagi. Kita maju lagi ke ya, ini mulai masuk ke Kenozoikum atau Neogen ya, tersier akhir sebetulnya. Ini sudah mulai ada konvergensi ya, konvergen antara dua kerak benua besar ya. Eurasia akan bertemu dengan Australia. Ya, Australia berwarna merah, Eurasia berwarna berwarna kuning. Sebentar. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan, lihat ketika kala Paleosen ini ada pemekaran lempeng Pasifik ya, ada Laut Spik ya, Laut Carolina yang dia drifting ke arah barat atau dia bergerak ke arah barat. Ini ada kerak benua mikro lokal ya, yang menjadi cikal bakal Pulau Papua. Sedangkan Papua yang ada sebelumnya di sini ini hanya Papua bagian selatan ya, Papua bagian selatan, dan Papua bagian utara itu baru muncul ketika Paleosen ya, sekitar Paleosen atau Eosen ya, tersier awal. Baik, kemudian di sini kita mulai dekat ya dengan masa kini, sehingga di sini sudah mulai ada konvergen antara dua kerak benua. Kita lihat bahwa warna merah mewakili kerak Australia, kerak benua Australia. Ini yang hijau muda adalah Banda Embayment, kerak samudra di semenanjung utara Australia yang sifatnya lebih kecil. Yang warna kuning agak kuning dan agak keputihan ini adalah bagian dari paparan Sunda atau lempeng Eurasia atau kerak benua Eurasia. Ya, ini yang membentuk ya dari awal sebetulnya mempengaruhi pola tektonik lempeng yang ada di Indonesia. Ya, terutama ini yang berwarna hijau tua ini mewakili pergerakan lempeng Pasifik yang berada di timur sana. Nanti akan muncul Laut Sulawesi, akan ada pengaruh dari Laut Carolina juga di situ. Ya, lama-lama Banda Embayment ini akan subduksi ya dengan bagian timur Indonesia atau sebelah selatan Pulau Sulawesi ya. Kemudian kita lihat semakin ke sini ketika kalanya adalah tersier akhir ya, 7 juta tahun yang lalu, atau di sini masuk ke Miosen di Pliocene ya, sekitar 7 sampai dengan 2 juta tahun yang lalu ya, Pliocene Pleistocene ya, sudah ada konvergen antara kerak benua Eurasia atau paparan Sunda dengan kerak benua Australia atau paparan Sahul. Dia konvergen di sini, bertemu ya. Makanya inilah mengapa Indonesia itu secara geologi dibagi menjadi dua wilayah, yakni Indonesia bagian barat ya dan Indonesia bagian timur. Pada yang perlu kita perhatikan lagi, Banda Embayment ini yang tadinya luas seperti ini, kemudian tiba-tiba dia menghujam ke bawah. Dia hilang ya. Dia subduksi dengan pemekaran Laut Banda. Ya, pemekaran Laut Banda, subduksi, sehingga nanti memunculkan pola gunung api yang berbeda di wilayah busur Banda di situ ya. Jadi Banda Embayment inilah yang merupakan kerak samudra yang berada di selatan Jawa Timur saat ini
bukan murni dari Indo-Australia. Makanya ini yang saya bilang teori lama gugur oleh teorinya Hall ini, karena teori Hall ini sudah dirujuk sebanyak sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 peneliti dari seluruh dunia. Jadi ada citasi yang luar biasa di situ. Nah, kemudian dia menghujam ke sini hilang ya. Bagian timur Banda Embayman ini hilang, lihat ya. Mengapa hilang? Karena dia adalah kerak samudra yang lebih tua. Sehingga dia sifatnya kan kalau kerak samudra kan berat jenisnya lebih berat, sehingga dia menghujam ke bawah seperti biasa. Kemudian dia lebih tua juga, sehingga impact untuk pembentukan magmanya juga tidak sehebat Indo-Australia yang masih dipengaruhi divergensi dari pemekaran bawah samudra di Indo-Australia. Ini lebih muda ya, yang warna biru ini. Ya, jadi ada 2 kerak samudra di bagian selatan Jawa. Ya, tidak hanya satu. Oke, kemudian juga lama-lama kita melihat di sini ada kolisi. Kolisi itu adalah subduksi antara kerak benua dengan kerak benua. Apa itu? Kita lihat bahwa Pulau Flores itu berbenturan dengan semenanjung utara, ya, kerak benua Australia. Ini kerak benua, ini ada pulau ya, Pulau Flores ya. Dia berbenturan ya, saling subduksi. Ketika yang subduksi itu adalah kerak benua dengan kerak benua, itu disebut sebagai kolisi. Ya, kolisi. Kemudian di sini juga ada kolisi. Ya, benturan ya, subduksi antara kerak benua Australia dengan pemekaran lempeng Pasifik yang berupa busur Spik ya. Ini ada pulau kecil yang namanya Pulau Spik dulu ya. Ini ya. Yang warna hijau dia terbentur bersubduksi dengan kerak benua Australia, terbentur di sini. Yang warna hijau perhatikan coba ya. Sekarang ini rapat seperti ini, ketika kala Pliocene ke Pleistosen sudah rapat, sudah subduksi ya. Padahal sebelumnya ya, yang warna hijau ini masih ada di ya, kita lihat pada slide sebelumnya. Ya, ini belum sepenuhnya menyatu. Ya, bahkan nggak ada, ya kan? Nggak ada warna hijau. Warna hijau itu atau busur Spik ini baru muncul ketika Paleosen atau Eosen. Ya, kita lihat ini belum sepenuhnya ada subduksi di sini. Atau kalau istilahnya kolisi. Kolisi itu benturan antara kerak benua dengan kerak benua. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, ini setelah ada kolisi, ada subduksi antara kerak benua dengan kerak benua, inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya pegunungan Jaya Wijaya, yang sifatnya adalah non-vulkanik. Ingat ya, perhatikan, ketika yang subduksi itu adalah kerak benua versus kerak benua, maka pasti hasilnya adalah pegunungan non-vulkanik, atau yang saat ini sudah tidak ada aktivitas magmatisme di situ. Ya. Sama saja kalau kita bandingkan dengan Sulawesi. Sulawesi yang tadinya terpisah antara lengan barat dengan lengan timur, kemudian dia konvergensi dengan atau subduksi ya antara dua kerak benua yang sama, maka yang dihasilkan adalah pegunungan Sulawesi Tengah sampai ke arah Tenggara ini ya. Selatan juga banyak pegunungan, tapi pegunungannya adalah non vulkanik. Ingat ya, Sulawesi itu sebuah pulau besar ya, yang diberi nama Sulawesi, atau Sula itu adalah katanya pegunungan ya, bahasa Bugisnya ya. Karena memang tipologi atau morfologi topografi di Sulawesi itu adalah bergunung-gunung. Ya, bergunung-gunung tapi pada umumnya tidak memiliki aktivitas, tidak ada magma, tidak ada vulkanisme dan magmatisme. Karena diakibatkan oleh subduksi yang terdiri atas pertemuan ya, tumbukan antara dua lempeng atau dua kerak benua ya, bukan antara kerak benua dengan kerak samudra, beda ya. Sehingga kalau kita lihat mengapa Jawa banyak gunung apinya, ya karena yang subduksinya adalah antara kerak samudra dengan kerak benua. Ketika yang bersubduksi itu kerak samudra dengan kerak benua, maka akan ada fluida, cairan. Kerak samudra ini akan menghujam ke bawah, dia akan menyusun magma. Ya, menyusun magma. Dan itu tidak dimiliki oleh kerak benua. Jadi manakala yang subduksi adalah kerak benua dengan kerak benua, maka nggak ada cairan, karena sifatnya lebih kering, lebih berat. Ya.
Oke, itu poinnya. Poin berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pergerakan kerak benua Australia ini sangat berat ya, atau dia sangat tua. Ya. Apa buktinya? Buktinya adalah Papua itu ada batuan yang berusia Devon, berusia 500 juta tahun yang lalu. Ya, kemudian lihat pada peta sebelumnya, sorry. Ya. Jadi kita lihat ya, Australia sudah terbentuk lama, ya sudah sebelum 150 juta tahun yang lalu. Dan sekarang dibuktikan dengan batuan alterasi mineral emas yang ada di Papua itu sendiri, ya, yang berusia sangat tua. Ya, ketika usia batuan sangat tua maka akan sangat berat. Mengapa berat? Karena perlapisan stratigrafi batuannya akan sangat tebal, sehingga pergerakan drifting ya, gerak benua ke arah utara ini akan merotasi Indonesia bagian barat, termasuk lihat ya, Kalimantan agak miring, lama-lama dia karena ada benturan dengan kerak benua Australia akan menjadi tegak lurus seperti ini. Ya, karena ini beratnya luar biasa. Ya, lebih tua dan lebih berat. Termasuk buktinya apa? Mampu melemparkan berbagai macam pulau yang ada di Kepulauan Maluku itu, baik di Maluku Utara maupun Maluku Selatan. Termasuk menyebabkan adanya ini Sumba drifting ya, atau terlemparnya Pulau Sumba. Lihat, Anda perhatikan ketika 25 juta tahun yang lalu Sumba itu masih di sini loh ya, masih di sebelah selatannya Sulawesi. Tapi karena ada kerak benua bergerak ke arah utara dengan berat yang sangat tinggi, yang sangat besar, mampu melemparkan Sumba dari sini ya, di atas garis. Kemudian ketika masuk ke Pliocene, Pleistocene, ya Sumba sudah berada di selatan jauh sekali, berada di selatan Sumbawa dan Flores. Warna kuning ya, warna kuning ini adalah berasosiasi dengan paparan Sunda, ya, mampu melemparkan Sumba sampai dengan bagian selatan NTB NTT. Itu poin berikutnya ya, evidence atau bukti yang menunjukkan adanya pola pergerakan yang berbeda antara beberapa lempeng tektonik ini. Oke, ya, ini secara dari sudut pandang yang lain ya, point of view yang lain, kita bisa melihat ya bahwa memang ini kita ketika kala Paleocene ya, masuk kala Paleocene tadi ya, kita ada banda environment, kemudian di sini adalah sebetulnya adalah Indo-Australia ya. Kerak samudra, ini kerak samudra, ini kerak benua, ini kerak samudra, ini kerak benua akan merapat ke sana. Hanya tekanannya mengapa arahnya dari selatan ini sangat luar biasa menekan ke arah utara, karena ada divergen di sini, ada pemekaran bawah samudra ya di sekitar Samudra Hindia ini. Ya, ini semakin ya, kita lihat ya, belum ada busur spik ya. Busur spik itu adalah bagian drifting atau pergerakan dari lempeng Pasifik. Ini belum ada, lihat ya, belum ada busurnya. Baru muncul ya, baru kelihatan ketika 65 atau Paleocene awal ya, di sini ada busur spik ya, mulai muncul yang merupakan cikal bakal Papua bagian utara. Ya, ini yang bahan bakunya Freeport sebetulnya. Ini Freeport itu dibentuk dari busur spik ya versus Australian plate atau kerak benua Australia. Sama-sama tua. Ya, lihat ketika 50 juta tahun yang lalu semakin dekat ya busur spiknya. Ini adalah kerak benua kecil, ini kerak benua besar yang tua, kemudian dia saling berkonvergensi ya, bersubduksi dengan tipe kerak benua versus kerak benua, akhirnya membentuk pegunungan Himalaya. Pegunungan Jayawijaya ya. Kalau memang kekuatan dari Australian plate sebagai kerak benua yang sangat berat, sangat tua, ini luar biasa kuatnya. Dia mampu merotasi paparan Sunda dan mampu membuat atau membangun pegunungan tengah Papua yang sangat tinggi, dan itu yang membuat mengapa Papua saat ini harus mengandalkan transportasi udara, karena sangat sulit untuk membangun infrastruktur yang sangat saling terkoneksi kalau misalnya topografinya sangat bergunung ya. Ya, itu saya kaitkan dengan beberapa hal yang memang
mengapa sekarang itu seperti itu gitu ya, supaya lebih mudah, lebih praktis. Oke. Kemudian sudah bertemu di sini ya. Ini belum subduksi, di sini sudah subduksi. Pada environment ada busur Caroline, ada muncul laut Caroline ya, sebagai imbas dari pergerakan lempeng Pasifik. Ya, laut Caroline ini adalah cikal bakal terbentuknya busur Sangihe atau pegunungan vulkanik di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Dan juga berkaitan dengan busur Filipina. Ya, jadi mengapa Sulawesi Utara itu sering dikaitkan dengan Filipina, karena secara geologi memang ini berkaitan dengan busur Filipina. Kemudian laut Caroline, pergerakan lempeng samudra dan beberapa lempeng atau kerak samudra dan kerak benua kecil ya di utara Indonesia ini ya. Ini laut Speke ya yang menggerakkan tadi, ada busur Speke. Pada environment Indo-Australia. Ya, kemudian Sumatera ini bagian baratnya juga dipengaruhi oleh Indian Plate ya, yang ada di barat ini. Ya, semakin mendekat ya, kita melihat di sini Caroline semakin membentuk semacam drifting ya, ada divergensi di daerah Laut Banda ini, di Laut Maluku ini. Kemudian kita coba lagi lebih maju lagi ya ke 30 juta tahun yang lalu. Ya, kita lihat ada Palau spreading, ada divergen, ada fenomena divergen di Palau spreading ini, pemekaran kerak samudra sehingga mampu menggeser atau mengarahkan Laut Caroline ini ke arah Indonesia, termasuk nanti pembentukan Laut Sulawesi ya, kemudian Maluku Utara itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan Palau spreading atau pergerakan Laut Caroline yang berasal dari lempeng Pasifik ya. Jadi ini pulau-pulau yang hijau ini sebetulnya kan sama-sama warna hijau itu adalah identitas bahwa dia dulunya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lempeng Pasifik. Ya, ada Papua bagian utara, ya, nanti ada Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan bagian utara. Sebelah sini itu merupakan bagian kerak pecahan ya, lempeng Pasifik yang berupa kerak-kerak benua kecil yang terlempar ke arah Indonesia. Warna merah ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan paparan Sahul atau Australian Plate. Warna hijau muda ini kerak samudra Banda Environment. Ya, kita lihat. Semakin dekat, lihat. Ya, 13 juta tahun yang lalu, 11 juta, 9 juta, ya, 5 juta, dan 3 juta, ya. Ya. Ketika 3 juta tahun yang lalu ini, ketika posisi yang seperti ini, itu Indonesia, Laut Jawa belum terbentuk ya seperti sekarang, karena sebagian wilayah Jawa bagian utara terutama itu masih terendam oleh air, sehingga Laut Jawa itu baru berbentuk seperti sekarang ketika masa kuarter ya, kalanya adalah Holosen, Pleistosen ke arah Holosen ya, itu baru terbentuk Laut Jawa yang seperti sekarang ini. Sedangkan ketika 3 juta tahun yang lalu itu belum ada Laut Jawa. Ya, jadi semakin dekat dan kita akan semakin seperti ini bloknya, dan mungkin ini kan masuk ke Pleistosen ya. Dan hari ini adalah ini hari ini, saat ini. Ya, jadi kalau kita mau merekonstruksi lagi, coba kita ulangi sebentar ya supaya Anda juga bisa melihat secara lebih jauh dari skala tersier awal atau neogen. Ya, kita dari sini kita mulai aja coba ya, kita rekonstruksi ya pergerakannya. Jadi Sulawesi belum ada konvergensi, lama-lama kemudian Sulawesi itu baru terbentuk konvergensi ketika 3 juta tahun yang lalu, yang memunculkan apa? Palu Koro di sini. Ya, ada Palu Koro ya, lihat ya. Palu Koro mulai muncul ketika 9 juta tahun yang lalu ya, sesar Palu Koro ya. Ini cikal bakalnya di sini, yang menghubungkan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Sehingga impact-nya adalah kemarin gempa tahun 2018 ya. Ya, ini seperti ini ya. Dan akhirnya kita lihat bagian bawahnya, coba perhatikan bagian bawahnya. Ya, bagian bawah Anda perhatikan, Banda Environment 9 juta tahun yang lalu masih lebar ke arah timur,
lama-lama dia menghujam ke bawah, berkolisi dengan akhirnya ada kolisi antara Australian Plate ya dengan timur ya, dia hilang. Bagian timurnya hilang, yang ada adalah kerak benua Australia, dia kolisi dengan ini. Ya, mulai ada kolisi dengan NTT ya, di busur Banda, sehingga gunungnya juga berhenti di sini. Mengapa berhenti? Ya karena ini. Mengapa nggak sampai Papua? Ya karena memang ada tipologi beda. Ya, sehingga kita perlu perhatikan itu. Ya, kita lihat blok-bloknya yang secara lebih jauh, ada busur Sunda kecil, ada blok Sumba, busur Timor ya. Timor ini bagian dari Australia, sehingga dia lebih tua. Kemudian yang lain-lain saya kira bisa disesuaikan. Baik, kita teruskan. Oke, jadi ini ada pemekaran Laut Banda, dan lihat ya, yang perlu diperhatikan juga ya, yang perlu Anda perhatikan, ya bagian bawah ya, Indo-Australia. Sekarang kita lihat, saat ini ya, kita misalnya ada di Pulau Jawa, misalnya. Maka kita lihat, perhatikan, bagian selatan Pulau Jawa itu tidak sepenuhnya Indo-Australia, tapi berkaitan dengan Banda Environment. Ini ya, lihat usianya adalah 160 sampai dengan 120 juta tahun yang lalu, sedangkan ini ya Indo-Australia lebih muda, 120 sampai dengan 90 juta tahun yang lalu. Ditambah Indo-Australia ini merupakan kerak samudra yang sangat luas dan juga memiliki tenaga berupa divergensi dari pemekaran bawah samudra. Sehingga kalau kita perhatikan, Pulau Jawa sebetulnya ada dua bagian. Ya, bagian barat itu sangat dipengaruhi oleh Indo-Australia bertemu dengan kerak Eurasia. Bagian timurnya mulai dari Jogja sampai dengan Banyuwangi itu dipengaruhi oleh Banda Environment ya sebagai kerak samudra subduksi dengan Eurasia. Ya. Inilah yang nanti mengapa kita temukan emas yang luar biasa di daerah Jember bagian selatan, Tumpang Pitu Banyuwangi bagian selatan itu merupakan hasil tumbukan dengan kerak samudra yang berusia tua. Kemudian mengapa di Karangsambung Jawa Tengah tersingkap banyak batuan purba, batuan dasar laut ya, batuan laut dalam ya, ada pilau lava dan seterusnya yang merupakan bagian dari kerak samudra ya, karena ini adalah merupakan batas antara Indo-Australian Plate ya dengan Banda Environment Plate. Ini merupakan kerak samudra yang usia lebih muda, ini merupakan kerak samudra yang berusia lebih tua. Ya. Ya, kemudian kalau kita melihat sebentar ya. Ya, inilah yang menyebabkan ya ada perbedaan intensitas gunung api, termasuk juga intensitas kegempaan. Mengapa Aceh begitu luar biasa sampai dengan 9,2 magnitudo, Padang juga 8,8 ya, sekitar 8 magnitudo. Kemudian Krakatau ya juga mampu erupsi dengan sangat intens, Merapi sangat intens ya. Kemudian mengapa Jawa Barat itu sangat terjal ya morfologinya dibanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu karena itu Jawa Barat dibentuk dari Indo-Australia bertemu dengan Eurasia. Jawa Tengah itu transisi. Jawa Tengah tidak semuanya berbentuk benturan antara Indo-Australia dengan Eurasia ya. Ini ditunjukkan juga dengan keberadaan endokars ya, batu kapur, batu gamping yang berusia tua, yang merupakan produk juga yang berkaitan dengan Banda Environment. Ya, mengapa batu gamping itu sangat banyak dijumpai mulai dari Jogja sampai dengan Banyuwangi. Ya karena Banda Environment itu berusia tua. Ya, kemudian ada pengangkatan sehingga mampu menimbulkan atau membentuk konfigurasi fisiografi batu gamping atau kars yang sangat luar biasa indah, termasuk ada fenomena gua, sungai bawah sungai bawah tanah
ya. Kemudian ada Dolina, Ufala, Singhul, Poliye, dan seterusnya. Itu terbentuk sangat banyak, mulai dari Jogja bagian selatan, Wonogiri, sampai dengan Banyuwangi, Bali, dan seterusnya. Tapi itu akan sangat minor ketika kita mulai dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ini tidak ada pegunungan selatan yang sangat masif, ya. Jabar juga sebelah selatannya kebanyakan adalah vulkanis, ya, vulkanik tersier maupun kuarter, ya, tidak dominan gampingnya. Bahkan gampingnya batu gamping di Jogja, ya, Gunung Kidul merupakan batu gamping yang dianggap paling terkenal di Asia Tenggara, ya, karena ada pengaruh dari Banda Embaimen ini. Tipologi kerak samudra yang berusia lebih tua, sehingga mampu menghasilkan konfigurasi fisiografi yang sangat luar biasa, termasuk batu gamping tadi. Ya, kemudian Banda Embaimen ini hilang, ya, dan inilah yang saya sampaikan, garis, ya, subduksi itu berbeda, ya. Mengapa ini ada perbedaan garis? Kita lihat di sini, ya, masih lurus tanpa putus-putus, tapi ketika ada di Sumba dia terputus-putus, ya. Karena apa? Karena, ya, bagian timur ini merupakan lebih cenderung ke kolisi. Ya, ini ada kolisi, ya, antara Australian Plate, ya, kerak benua Australia bertemu dengan wilayah ini, ya, pulau-pulau kecil di Banda Selatan. Di selatan Banda, ya, ini sebetulnya yang berkaitan dengan kolisi, ya, pertemuan dua kerak benua yang lebih kecil di sini, ya. Jadi inilah yang nanti menimbulkan berhentinya vulkanisme di daerah Laut Banda itu. Ya. Baik, kemudian kalau kita lihat, ya, ternyata Sulawesi Tenggara itu merupakan bagian dari benua Australia sebetulnya, ya. Sulawesi Tenggara, kemudian lengan timur Sulawesi yang lainnya, pulau-pulau kecil ini juga bagian dari kerak benua Australia. Sehingga menurut LIPI, ya, Sulawesi ini merupakan pulau yang paling kompleks batuannya. Dari kalau kita bandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Karena Anda lihat warnanya, ada kuning, ada hijau, ada merah, ya, juga ada biru. Itulah Sulawesi. Sedangkan Jawa hanya ada kuning, ya, dominannya. Papua 2 warna, Kalimantan 1 warna, Sumatera 1 warna. Itulah yang menyebabkan Sulawesi ini tidak hanya dipengaruhi oleh lempeng Pasifik, tapi dia juga dipengaruhi oleh lempeng Australia, kemudian Banda Embaimen, ya, dan juga ada lempeng Eurasia. Ya, Sulawesi sangat kompleks di situ. Oke, ini merupakan skala waktu geologi yang bukan Masehi, ya. Saya ingatkan, ini adalah skalanya adalah juta tahun yang lalu. Ya, berapa juta tahun yang lalu, bukan Masehi. Ya, pada umumnya konsep yang berkembang di Indonesia saat ini adalah Indonesia dibangun dari 3 lempeng utama, Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan Eurasia. Padahal kalau kita ingin lebih detail secara tektonik, kita akan melihat bahwa Indonesia itu dibangun dari 8 zonasi tektonik. Ya, nggak hanya Indo-Australia, tapi ada 8. Ya, Indo-Australia itu hanya sebagai pemantik, ya, sebagai penggerak awalnya, perintis, tapi lama-lama terbentuklah ada 8 blok tektonik ini yang menyebabkan perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya lahan, perbedaan sumber daya air, dan perbedaan sumber daya manusia di Indonesia. Blok A merupakan Rift Eastern Margin of Sundaland. Jadi blok A ini ya merupakan pergerakan rotasi dari paparan Sunda atau kerak benua Eurasia yang berotasi ke arah timur. Yang B adalah kolisi antara kedua lengan Sulawesi. A ini kolisi ya. Kolisi itu adalah pertemuan atau subduksi antara kerak benua versus kerak benua. Ya. Ini ya kolisi di sini. Sekaligus bagian B ini merupakan perbatasan antara wilayah geologi Indonesia bagian barat dengan wilayah geologi Indonesia bagian timur, itu kolisi. C itu merupakan drifting and collision of two volcanic arcs. Jadi pemekaran ya dari 2 busur gunung api ya. Di situ ada tadi ya bagian dari pemekaran Laut Carolina termasuk pemekaran lempeng Pasifik juga. Kemudian D merupakan kolisi antara
kerak benua Australia dengan busur Speke, ya. Ya, yang D ini ya, jadi menghasilkan nanti pegunungan yang jaya-wijaya yang sangat luar biasa di sini. Kemudian yang F itu mana ya? Ini ya. F merupakan Banda Sea Collision and Delimitation. Jadi kolisi antara Timor dengan Kepulauan Banda bagian selatan ya. Kerak benua versus kerak benua. Sebagian lain juga kerak samudra kecil bertemu dengan kerak benua sehingga menghasilkan tipologi atau barisan busur gunung api Banda yang berbeda polanya dengan busur gunung api Sunda. Karena busur gunung api Banda itu berkaitan dengan Banda spreading dan F ya, Banda sea collision and delimitation. FE ini merupakan divergen ya, divergen dari Laut Banda. Ini laut yang sangat dalam sehingga kita mengenal ada palung Banda di situ. Deliminasi ini adalah pengelupasan ya, pengelupasan kerak samudra ya yang terkelupas sehingga dia karena tadi ada hujaman, ada menghujam, terhujamnya atau apa masuknya ya ke bawah Banda Embayment bagian timur ya. Kemudian G ini merupakan deretan gunung api kuarter pada busur Sunda, extension of East Java Southern Mountains ya. Jadi intinya gunung api yang ada di Bali, NTB, dan Pulau Sumbawa ini merupakan kemenerusan dari busur gunung api Sunda yang ada di Jawa dan Sumatera. Sedangkan ini ada batasan, ini merupakan gunung api Banda, busur Banda. Busur gunung api Banda ini dibentuk dari embayment Banda dan juga dari kolisi antara Australian Plate dengan divergensi Laut Banda. H merupakan Sumba Drifting and Banda Volcanic Arc ya. Ini ya ada busur Banda, ini busur Sunda. H yang tadinya ada di Sulawesi Selatan dia terlempar ke sini karena ada rotasi dari paparan Sunda yang diakibatkan oleh tenaga atau besarnya tenaga atau beratnya kerak benua Australia. Nah, kita baru bisa memahami gambar ini manakala Anda sudah mengamati, mempelajari evolusi tektonik yang tadi saya sampaikan. Ya, itu teorinya Hall ya, tahun 2012. Jadi ini masih sangat baru dan mampu menggugurkan teori-teori sebelumnya, ya termasuk menggugurkan sebetulnya pemahaman tektonisme yang ada di Indonesia saat ini, sehingga kita lebih komprehensif mengkritisi mengapa ada perbedaan sumber daya lahan, perbedaan potensi bencana, dan seterusnya. Ya, jadi Anda nggak mungkin bisa memahami ini tanpa Anda amati dulu slide-slide sebelumnya. Ya, itu belajarnya nanti seperti itu. Jadi jangan dibalik ya. Jadi pemahaman slide yang ada 8 tektonik ya, blok tektonik dari seluruh Indonesia itu ternyata memang diawali dari adanya evolusi tektonik yang sangat panjang. Ya, dan penekanannya adalah kita bisa melihat lebih detail bahwa ternyata tektonisme lempeng yang ada di Indonesia itu tidak hanya dari 3 lempeng besar tadi, Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik, tapi juga ketiga lempeng itu ya menyebabkan pergerakan lempeng-lempeng lainnya yang sekarang menjadi blok tektonik inti di Indonesia. Ada 8 blok ini ya. Ini ada 8 zonasi tektonik, tidak hanya 3. Kalau orang pada umumnya itu masih mengetahui ya selama ini bahwa dia memahami bahwa Indonesia hanya dibagi menjadi dipengaruhi oleh 3 lempeng mayor tadi ya. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Padahal itu masih jauh dari pengetahuan yang lebih dalam lagi. Ya. Karena apa? Karena kalau kita hanya memahami bahwa Indonesia itu dibentuk dari 3 lempeng itu, ya, maka kita akan bingung ketika ada orang tanya mengapa di sini itu sangat kering atau sangat tandus ya lahannya. Mengapa di Sulawesi sangat tandus lahannya? Mengapa di Timur sangat tandus lahannya? Bingung jawabnya. Karena kita nggak tahu evolusi tektoniknya. Karena evolusi 8 blok tektonik inilah yang nanti akan menghasilkan tanah yang berbeda. Ya. Setiap blok ini nanti polanya akan menghasilkan tanah yang sama. Tanah yang sama, aquifer yang sama, kemudian vegetasi yang sama, atau tumbuh-tumbuhan yang sama, termasuk sumber daya alam yang sama. Ya. Jadi kalau sudah A dan B, maka ini ada perbedaan sumber daya alam, ada perbedaan sumber daya lahan. G dan H juga ada perbedaan sumber daya alam.
D dan A nanti ada perbedaan sumber daya alam. Ini emas, ini minyak. Ini sumber daya air yang sangat melimpah, ini sumber daya airnya sangat miskin, tidak ada aquifer yang sangat luar biasa atau yang sangat memenuhi standar di sini. Ya, jadi itu nantinya nanti ujung-ujungnya ke sana ya. Tapi kalau kita nggak dibangun dulu dari genesis lahannya akan sangat berat sekali memahami menginterpretasi data kebencanaan, data sumber daya alam yang ada di Indonesia saat ini. Oke, ini sebaran jenis batuan ini ya yang sangat beragam berusia tua juga di Sulawesi juga sebagai akibat dari tadi kompleksnya subduksi di Sulawesi. Ya, kalau tidak sekompleks itu nggak mungkin Sulawesi memiliki jenis batuan yang seberagam ini. Ya, jadi impact-nya itu lihat ya di sini. Pahami hampir semuanya berusia neogen atau tersier, padahal gunung api aktif itu berusia kuarter ya. Di sini tidak ada vulkanik kuarter kecuali di bagian utara. Kecuali di bagian utara. Karena bagian utara ini masih berkaitan dengan lempeng Pasifik. Bentar. Kemudian yang perlu perhatian ya, lengan timur Sulawesi ini merupakan atau Sulawesi Tenggara ini merupakan provinsi yang sangat kaya akan pertambangan ya, emas, nikel ya, timah. Karena ada apa? Ada oviolit, ada batu ular di sini ya. Oviolit ini merupakan bagian kerak samudra, ya, kerak samudra yang tersingkap ke permukaan. Oviolit ini baru muncul manakala ada subduksi yang sangat berat. Ya, baru akan muncul oviolit. Ya, kalau subduksinya itu enggak terlalu berat ya. Tadi kan ada Australian plate, kemudian ada banda embayment, double subduksi sangat berat sehingga mampu menyingkap oviolit sampai ke permukaan. Itulah indikator bahwa daerah ini kaya akan alterasi mineral. Ya. Bahkan ini kalau ada buka, oviolit ini juga sangat luar biasa membentuk emas, timah, dan nikel ya, seperti itu. Kemudian Sulawesi juga sangat banyak malihan, metamorphic rocks ya, baik itu yang berasal dari batuan beku maupun batuan sedimen yang lain ya. Kemudian berbagai macam jenis ya batuan yang berusia neogen ya atau pra-kuarter. Pada umumnya dia berusia tua. Oke, di sini kita juga bisa melihat ada di bagian lain ya dari sebaran batuan di Sulawesi ini, kita lihat ini ya ada Bangga Sula dan Tukang Besi Blocks ya. Di sini ada basement ya yang merupakan bagian dari kawasan oviolit juga ya. Ada ultramafic rocks di sini ya, baik itu dari batuan beku ya, plutonik maupun batuan beku luar sebetulnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada Cainozoikum, volcanic and plutonic rocks ya. Di sini baru ada gunung api ya. Anda perhatikan aktif vulkano ya, lihat ya. Gunung api ini yang ada segitiga hitam ini hanya ada di utara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gunung api aktif yang saat ini masih aktif. Itu hanya di utara, ujung utara Sulawesi Utara. Sedangkan di lengan Sulawesi bagian lain, ini kita nggak menemukan sama sekali gunung api aktif. Artinya gunung api yang saat ini masih erupsi. Ya, nggak ada sama sekali. Sehingga ini merupakan hal yang sangat membedakan Pulau Sulawesi dengan pulau-pulau yang lainnya. Ya, meskipun di sini ada banyak pegunungan, tapi adalah pegunungan non vulkanik. Ya, karena tadi ini ada Palu Koro ini merupakan pembatas antara kerak Eurasia ya, lempeng Eurasia dengan lempeng Australia. Baik, kemudian kita coba lagi lihat ya ini ya, Palu Koro Fault ini yang menyebabkan gempa yang luar biasa, yang mana kalau kita cermati lebih jauh ya, sebetulnya ya bagian Palu ya, Palu dan Donggala ini warnanya apa? Warna kuning tuh ya. Warna kuning
Dia merupakan sedimentary rock. Sedimentary rocks tidak memiliki litifikasi batuan yang sangat bagus atau tidak kuat ya batuannya, sehingga ketika ada palu koro lewat di sini maka akan hancur lebur, ada likuifaksi dan seterusnya. Termasuk ada sedimentary rocks berusia Mesozoikum. Ya, sedimen itu tidak penuh ya, tidak penuh litifikasinya atau tidak kuat ketika ada goncangan gempa, sehingga kalau palu koro ini berguncang ya, maka hasilnya akan mampu meratakan seluruh pemukiman yang ada di Palu Donggala dan Sulbar itu. Beda dengan misalnya ketika di Pulau Jawa beberapa kali ada gempa ya, sekitar hampir sama kekuatannya dengan di Palu, tapi efeknya tidak seluar biasa Palu. Karena Pulau Jawa bagian selatan itu merupakan bagian dari pegunungan vulkanik tersier. Ya, mengapa ketika gempa di Jogja, ya gempa di Malang nggak sampai menimbulkan likuifaksi, kemudian efeknya di Jatim juga tidak terlalu besar ya, karena daerah selatan Jawa Timur, Jawa Tengah itu bagian dari pegunungan tua vulkanik yang lebih keras batuannya, sudah terkonsolidasi. Sedangkan kalau sedimentary rocks itu masih non resisten, dia nggak kuat, ya, masih bentuknya adalah proses sedimentasi. Ya, masih ada lempungnya, masih ada lanaunya, sehingga ini yang sangat berat untuk bisa menahan pergerakan patahan ya, strike slip fault, sesar geser palu koro fault ya, sehingga ada daerah kawasan Petobo yang menjadi kampung yang hilang ya, karena ada dikubur oleh lumpur ya. Lumpur itu ya tadi bukti adanya sedimentary tersier, batuan sedimentary yang berusia tua. Oke. Ya, ini teori lama yang gugur ya, contohnya ya. Jadi kalau Anda melihat peta ini, dan umumnya orang-orang di luar sana mereka tahunya peta ini, ya. Sehingga di sini kalau kita melihat subduksinya masih flat ya, masih sama antara Java Trench, Sunda Arc dengan Timor Stroke-nya masih sama, masih garis lurusnya sama ya. Ya, tidak ada perubahan bentuk garis ini. Tapi kalau tadi tahun 2012 ada publikasi dari Hall, ini gugur ya. Jadi itu yang luar biasa teorinya Hall itu. Ya ini ya, gugur dengan teori ini. Karena Hall mengatakan bahwa ada banda embayment di situ, tidak murni Indo-Australia. Sehingga ada perbedaan atau perubahan pola garisnya di sini ya. Jadi ini yang perlu kita cermati supaya memang kita tidak terjebak dalam pengetahuan umum saat ini. Ya. Oke, ya ini kita melihat gambar lain ya. Tadi kita meresum sebentar ya. Jadi betapa kalau kita perhatikan teori Hall itu sangat menekankan kepada kerak samudra ya, banda embayment di sini ya. Dia ada kemudian hilang di wilayah NTT ya. Di NTT dia hilang bagian timurnya. Kemudian yang bergerak di atasnya adalah kerak benua Australia. Sehingga kita melihat memang ya lebih jauh memang mengapa ada pemberhentian vulkanisme di daerah Banda ya ini. Ya, karena ada kolisi antara Australian plate dengan Flores. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, ya ini beberapa hasil ya dari subduksi. Ya. Kemudian di sini ada ketika tadi ada laut kerak samudra yang sifatnya cair, maka dia akan menghujam ke bawah dan menghasilkan bahan bakarnya magma ya. Akan membentuk busur gunung api. Ya. Jadi ini yang berarti. Kemudian divergen itu berkaitan dengan pemekaran dasar samudra yang ada di Indo-Australia Oceanic Plate ya, itu dia divergen, maka dia saling menjauh, kemudian akan menghasilkan semacam seismik ya, panas pergerakan ya di sini ya, kemudian lama-lama dia akan menghasilkan bersubduksi dengan kerak benua. Ini yang terjadi di Pulau Jawa bagian selatan
Makanya ada busur gunung api di situ. Kemudian kalau kita perhatikan secara lebih jauh, saya hanya mengingatkan saja karena ini pelajaran di SMA, tugas saya hanya menajamkan pada aspek-aspek penting yang lebih sedikit mendalam, supaya Anda juga tidak lupa dengan pelajaran SMA itu ya. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa ketika ada konvergensi, tipenya adalah continental crust ya, atau kerak benua bertemu dengan kerak benua, maka hasilnya adalah non vulkanik. Ya, tidak ada magma di sini. Namun kalau kita perhatikan lagi ya, manakala ya yang bertumbukan itu tadi adalah merupakan kerak samudra, oceanic crust ya, bertumbukan dengan continental crust, maka akan menghasilkan seperti ini. Ya, ada gunung api di sini ya. Jadi apa namanya? Kerak samudra bertumbukan dengan kerak benua akan menghasilkan busur gunung api. Ingat ya, jadi prinsipnya itu. Jadi yang tipe C, ini tipe B, ini tipe A. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga masih cenderung gambar lama. Jadi tolong Anda mengacu pada teorinya Hall tadi, karena ini adalah gambar-gambar seperti ini. Itu sebetulnya masih berkaitan dengan teori-teori lama. Ya. Sehingga ini pola garis subduksinya masih sama. Dan ini masih kasar ya, istilahnya teori umumnya masih kasar. Ya, ini contoh rekonstruksi dari subduksi ganda Laut Maluku. Jadi ada kolisi dengan kerak benua Australia, juga ada yang namanya subduksi antara Laut Banda dengan kolisi divergensi Laut Banda dengan Banda Embayment ya. Jadi kalau kita melihat ini Banda Embayment dia berada di paling bawah karena berusia paling tua. Ya. Kemudian ditutup oleh bagian-bagian lainnya dari pemekaran Laut Banda itu sendiri. Ya, kemudian kalau kita perhatikan lagi, memang sebetulnya warna merah ini merupakan Solaspur atau ujung utara semenanjung utara kerak benua Australia. Kemudian Banda Embayment ini Jurassic Age, berusia Jura. Kemudian garis merah menunjukkan posisi sebaran kerak benua Australia saat ini. Artinya apa? Artinya di sebelah timur garis merah itu merupakan dulunya adalah bagian dari benua Australia atau kerak benua Australia. Ya, jadi kalau kita melihat di sini ada Laut Arafuru, kemudian ada Papua bagian selatan, ya, ada Pulau Timor, itu dulunya adalah kerak benua Australia. Sedangkan ini merupakan kerak samudra berusia muda yang menindas atau melapisi bagian atas dari Banda Embayment ya, yang mengubur Banda Embayment dan mampu untuk menggeser beberapa kepulauan di Laut Banda bagian selatan. Oke. Kemudian kalau kita cermati lagi, ya sebetulnya mengapa sih ada perbedaan ya gunung api di busur Banda? Itu juga diakibatkan karena subduksi ya, ada double subduksi tadi ya. Selain ada kolisi antara Timor dengan Kepulauan Flores, juga Kepulauan Flores juga ada subduksi antara kerak benua di sini ya. Kerak benua Timor ya bersubduksi dengan kerak samudra Banda yang berusia lebih muda, sehingga di sini lautnya di utara ya, atau kerak samudranya di utara, kemudian kerak benuanya di selatan. Ini berkebalikan dengan di paparan Sunda. Kalau paparan Sunda tadi kerak benuanya ada di utara, kerak samudranya ada di selatan, sehingga pola gunung apinya pun berbeda. Kalau di sini di busur Sunda gunung api berada di utara. Karena sedangkan kalau misalnya kita bandingkan ya dengan paparan Sunda, itu gunung api relatif berada di selatan ya. Gunung api berada di selatan Pulau Jawa, tengah dan selatan Pulau Jawa. Ya, karena kerak samudranya berada di selatan. Kalau ini karena dia kerak samudranya berada di utara, maka gunung apinya juga berada di utara. Ingat, ada elemen tektonik ya. Ketika ada subduksi antara dua kerak yang berbeda, maka akan dimulai ya dari pinggiran atau dekatnya kerak samudra
dimulai dari cekungan depan busur, ya, kemudian ada busur gunung api, ya, kemudian baru ada cekungan belakang busur. Ya, cekungan belakang busurnya itu ada di Laut Timur ini, ya, di sekitar NTT bagian selatan itu adalah cekungan belakang busur. Ya, sedangkan cekungan depan busurnya itu ada di depan. Sebaliknya, kalau di paparan Sunda, cekungan depan busurnya ada di selatan, sedangkan cekungan belakang busurnya ada di utara. Itu perbedaannya ya. Oke, kemudian sebaran batuan di Papua akan sangat terlihat sangat signifikan. Kalau kita melihat di sini ada batuan sedimen Mesozoikum, batuan sedimen Paleozoikum, batuan malihan, sedimen. Ada batuan plutonik tersier berusia tua, batuan beku plutonik ya, batuan beku yang cukup dalam, batuan plutonik yang berusia tua. Kemudian di sini ada kapur tersier, ada batuan kapur juga, kapur yang campur aduk ya, karena ini adalah sifatnya melang, ya. Melang itu adalah batuan campur aduk. Kemudian ada batuan ultramafik yang juga berusia tua. Kemudian di sini ada batu kapur, batuan gunung api yang saya melihat di sini juga sangat terbatas. Kalau kita melihat yang paling banyak adalah batuan sedimenter kuarter di utara. Ya, ini bagian dari sedimentasi masa kuarter. Kemudian warna kuning adalah batuan sedimen tersier yang lebih luas. Kemudian di pegunungan tengah Papua ada batuan ultramafik, ya. Kemudian ini juga ada batuan malihan, batuan ultramafik, batuan malihan, batuan sedimen tersier yang berusia lebih tua. Bahkan yang warna hijau ini berusia Devonian. Yang ultramafik ini berusia Devonian 500 juta tahun yang lalu, yang berkaitan dengan alterasi mineral emas. Mengapa Papua sangat kaya emas? Karena ada batuan berusia 500 juta tahun yang lalu, ya, yang menghubungkan atau membentuk formasi antara sedimen dan malihan. Ya, ketika banyak metamorfisme di situ, maka akan banyak alterasi mineral. Ya, kita melihat malihannya sangat banyak sekali. Ya. Sehingga itulah yang menyebabkan Papua menjadi gunung emasnya Indonesia. Pulau yang paling berbeda karena sangat didominasi oleh batuan malihan. Ya, malihan juga. Padahal pulau lain kalau nggak sedimen ya batuan beku. Pulau Jawa didominasi oleh batuan vulkanik, ya, batuan gunung api. Yang lebih dominan adalah batuan beku, ya, atau berasosiasi dengan sedimen aluvium, ya, batu aluvium. Ya, kalau di Papua ya yang lebih mendominasi adalah malihan. Ya, malihan kemudian batuan sedimen tersier. Ini yang menyebabkan Papua itu memiliki emas yang luar biasa. Kemudian ditambah ada batuan beku plutonik yang juga berusia tua. Oke, sementara itu silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Mas. Jadi seperti yang dijelaskan Bapak tadi, terdapat pergerakan-pergerakan yang dapat memisahkan pulau dan membentuk pulau-pulau di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kasus dengan adanya kota atau pulau yang tenggelam, Bapak? Apakah pergerakan itu bisa mempengaruhi atau berpengaruh? Terima kasih. Ya, pulau yang tenggelam itu kan karena pertama ya, kalau masa kini, kalau zaman sekarang itu berkaitan dengan kenaikan muka air laut. Kalau kenaikan muka air laut itu berkaitan dengan perubahan iklim. Ya, kalau masa kini. Tapi kalau zaman dulu, ya ingat bahwa evolusi tektonik itu semakin ke sini semakin kecil. Artinya di masa depan nanti sampai kiamat itu tidak akan ada lagi evolusi tektonik. Jadi bumi itu ya seperti ini sudah final. Ya, bentuk bumi sekarang itu sudah final. Ya, itu yang disampaikan oleh para ahli geosains ya. Jadi pergerakan tektonik lempeng itu semakin ke arah zaman sekarang itu akan semakin kecil. Makanya sekarang nggak ada lagi. Ya, misalnya nggak ada lagi itu erupsi yang sampai memisahkan dua pulau seperti Krakatau. Nggak ada lagi erupsi Tambora yang sampai abunya sampai
Eropa ya, nggak ada lagi. Karena intensitas bencana semakin ke sini semakin kecil. Sehingga kalau ada pulau yang tenggelam, menurut saya itu berkaitan dengan iklim. Kalau kita berkaca atau mengamati zaman sekarang. Tapi kalau pulau tenggelam di masa lampau, apalagi pratersier, itu saya meyakini bahwa itu berkaitan dengan evolusi tektonik. Ya, jadi seperti itu Mas jawabnya. Terima kasih Bapak. Ya, yang lain silakan. Jadi nanti yang misalnya kalau untuk UASnya bagi yang nggak bisa misalnya koneksinya lambat, merasa sering keluar masuk, silakan Anda siapkan apa ke warnet atau kemana ya untuk 1 hari itu aja untuk UAS ya. Atau kalau memang jauh dari warnet, jauh dari hotspot, jauh dari kafe ya silakan Anda konfirmasi 1 hari sebelumnya karena biasanya saya akan mengeluarkan orang-orang yang atau mahasiswa yang terlambat masuk atau dia baru masuk di akhir ya. Jadi ada konfirmasi sehari sebelumnya paling lambat. Jadi kalau misalnya rumah Anda tuh di pucuk gunung misalnya ya, itu kan jauh mau ke kafe ya, atau mau cari wifi kan jauh. Jadi nggak usah ke kafe, nggak usah. Anda cukup di sana aja di rumah, tapi nanti ada izin ya sehari sebelumnya. Tapi kalau yang sudah dekat dengan kafe, dengan warnet atau dengan hotspot gratis dari kelurahan ya silakan mendekati hotspot itu. Ya, karena saya sudah mengeluarkan sekitar 5 mahasiswa ketika UTS kemarin ya, ketika mata kuliah yang saya pegang. Jadi dia itu sudah nggak berhak mendapatkan A, kemudian ada penugasan yang lebih berat, ya jadi itu resikonya seperti itu ya. Jadi bagi yang nanti terlambat dan apa, padahal kan saya sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari seperti ini ya, saya sudah mewanti-wanti seminggu sebelumnya supaya untuk sekali itu aja pertemuan terakhir UAS itu tolong diperhatikan koneksi dan juga apa namanya berbagai macam kendala teknis ya dicoba untuk dikurangi supaya nanti Anda masih bisa berkesempatan dapat B pun akan sulit ya kalau misalnya banyak alasan nanti. Jadi dapat B kalau jawabannya nggak luar biasa akan sulit. Kalau misalnya nanti Anda beralasan Pak, saya pulsanya habis Pak, saya mati lampu misalnya ya, mati lampu kan sering alasan juga. Ya, jadi tolong diperhatikan. Yang lain silakan barangkali ada pertanyaan. Izin bertanya Bapak. Ya silakan Mbak. Nih. Tadi kan di peta mengenai peta Sulawesi yang di bagian selatan itu ada peliosen vulkanik, Bapak. Hal apa yang mempengaruhi pada daerah itu hampir sama dengan daerah yang di bagian utara Pulau Sulawesi? Itu sama-sama berwarna pink, Bapak. Ini ya, ada peliosen vulkanik ya, resen vulkanik. Jadi kalau kita mengacu pada usia peliosen, ya sebetulnya dia kan prakuarter Mbak ya, bukan vulkanik kuarter ya. Tapi sedangkan ya, kalau bedanya dengan di utara, ya gunung-gunung aktif yang ada di Sulawesi Utara itu sebetulnya masih berkaitan dengan vulkanisme kuarter. Makanya kan di sini ada pliosen. Pliosen itu bagi yang sudah mati, sedangkan ini yang di utara ini saya kira berkaitan dengan gunung api yang masih aktif. Kemudian kalau kita melihat di bagian ujung selatan Pulau Sulawesi memang kita konfirmasi pada maaf Bapak, masih ya. belum share screen. Oh astagfirullah ya, lupa ya. Oke ya, jadi kalau kita melihat ya polanya adalah ya
ini ya, ada Pliocene recent volcanic. Jadi sebetulnya ini bisa jadi ya berkaitan dengan apakah itu gunung api pra-kuarter ataukah dia gunung api kuarter. Kalau di utara ya saat ini kita bisa mengamati bahwa di Sulawesi Utara itu masih bisa kita temukan vulkanisme kuarter ya, gunung api yang aktif saat ini. Sedangkan di selatan ini ya ini berkaitan dengan intrusive rocks ya. Intrusive rocks ya, ini juga ada, kalau yang ini warna pink ya, yang di selatan saya kira ini sudah Pliocene pra-kuarter. Ya, jadi peta ini harus dikonfirmasi lagi dengan peta saat ini ya, termasuk peta ini. Jadi di Sulawesi bagian selatan ya, justru yang berkembang ini adalah apa namanya ini ya, warna putih ada centang-centangnya seperti itu Cenozoikum vulkanik ya. Jadi sudah masa Cenozoikum. Kalau kita cek pada skala waktu geologi ya, ini nanti mengarahnya cenderung pada masa pra-kuarter ya. Masa pra-kuarter, karena memang dibuktikan ya sekarang memang tidak ada gunung api yang relatif aktif ya di Pulau Papua, di Pulau Sulawesi bagian selatan. Ya. Jadi keterdapatan warna ini saya kira perlu dikonfirmasi. Jadi warna ini sebetulnya pola umumnya atau bentuk umumnya Pulau Sulawesi. Ya. Jadi kalau kita perlu konfirmasi pada peta yang ini, saya kira ya tidak ada ini ya, tidak ada aktif vulkano. Ya, tidak ada aktif vulkano. Ya. Jadi Anda cukup mengkonfirmasi pada peta versi lain atau lihatlah di Google Earth sekarang atau berkaitan dengan persebaran gunung api yang ada versinya SDM ya, Kementerian SDM atau Badan Geologi. Kita melihat memang di sini ya tidak ada aktif vulkan. Ya. Jadi kalau jawabannya tadi yang Anda tanyakan ya ini, bahwa gunung api aktif itu terpusat di sini. Terpusat di sini. Yang lainnya saya kira masih berusia vulkanik tersier dan sedimentary tersier. Ya, demikian ya. Dan Anda bisa cek silakan pada peta-peta yang versi lain ya, entah itu dari SDM maupun Badan Geologi. Tapi pada umumnya polanya adalah seperti ini. Gitu Mbak ya. Bapak boleh bertanya lagi Bapak? Ya silakan. Ya. Yang mengenai peta Hall yang Indonesia itu sudah terbagi menjadi 3, ada yang warna hijau, merah, sama kuning. Nah itu saya masih bingung Bapak, sebenarnya Bali sama NTB itu dari daerah Pasifik atau dari Sundaland Bapak? Ya, Bali NTB apakah dari Sundaland atau Pasifik ya. Jadi kalau kita melihat dari tipologi tadi ya, bahwa Bali itu adalah bagian G. Bali NTB itu merupakan bagian dari vulkanisme kuarter. Ya. Sehingga kalau kita melihat sebetulnya pola itu membuktikan bahwa daerah Bali itu merupakan kemenerusan dari Pulau Jawa. Ini kan belum kelihatan ya. Bali NTB dia baru kelihatan di sini. Ya. Merupakan pulau-pulau Sunda kecil ya. Ya. Jadi kalau kita melihat dari busur gunung apinya, kemudian arah bahwa gunung api di Bali NTB itu satu garis lurus dengan busur Sunda, maka saya menyimpulkan bahwa Bali NTB itu adalah dulunya bagian dari paparan Sunda, ya, yakni Pulau Jawa, ya, karena ada kesamaan pola busur gunung api, ya. Memang dalam konteks geologi, alam itu selalu men-challenge ya, selalu menantang kita untuk menjawab misteri-misteri itu. Ya hanya yang paling rasional kita harus membuktikannya pada kondisi saat ini. Jadi the present is the key to the past. Jadi hari ini merupakan jawaban untuk masa lalu. Kalau kita melihat formasi batuan saat ini, Bali kan seperti itu, persis seperti Jawa Timur, persis seperti Jawa Tengah. Ya, satu garis busur gunung api. Ya, termasuk juga ada batu gamping di selatan di Bali. Ya, jadi dari fakta-fakta itu saya kira jawaban yang
yang paling rasional ya untuk bisa menjawab bagaimana posisi Bali dan posisi NTB. Kemudian yang perlu saya ingatkan ya, kemarin pada slide sebelumnya ya, Hall itu juga mengingatkan, atau ada Hussein ya, Hussein itu juga menyampaikan ada pembagian 2 wilayah ya. Jadi Bali NTB itu masuk ke Indonesia bagian barat. Ini ya. Jadi kan perbatasan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur kan sebetulnya kan di sini. Ya, jadi enggak seperti ini persis, tapi garis ini tengah, Sumba ini kan masih dalam bagian Indonesia barat. Ya, dan G ini juga masih dalam bagian dari Indonesia bagian barat, termasuk dari paparan Sunda. Ya. Jadi saya kira itu, melihat formasi sekarang, melihat busur Sunda yang juga tadi ya, extension of East Java Southern Mountain, jadi kemenerusan dari Jawa. Ya. Jadi NTB Bali itu adalah kelanjutan dari Jawa. Adapun kalau pada masa yang akan datang itu ada publikasi baru, ada penelitian baru lagi yang mengatakan bahwa Bali itu ternyata bagian dari pemekaran Laut Banda. Ya, itu silakan Anda pakai itu. Tapi kalau sementara ini saya mengacu ke sini. Oke. Ya. Itu Mbak ya. Iya, Bapak, terima kasih. Ya. Yang lain barangkali masih ada? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira demikian pertemuan kita ini. Nanti rekaman ini akan saya unggah ke PowerPoint-nya supaya Anda bisa mereplay atau mempelajari materi kita pada sore ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti saya share untuk link Google Drive videonya di MMP. Juga saya akan broadcast kalau saya sudah mengupload ya, paling lama besok atau Senin besok lah, paling lambat besok saya upload videonya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya. Ya, sama-sama.